Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia di channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras. Masya Allah, Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, selamat pagi, selamat hari libur. Kaisam lagi sarapan. Ini nih $9 cuy, 18.000. Aduh. Kalian sarapan sama apa cuy? Kalian holiday kemana? Hati-hati ya buat kalian yang holiday. Sebenarnya Kaisam itu nggak akan bahas konten ini gitu kan. Cuma banyak nih teman-teman Kaisam yang suka kerokan gitu kan. Ada VT yang tersebar oleh konten kreator, nggak tahu saking kreatifnya pada para konten kreator gitu kan. Bikin VT asal jeplak yang penting dapat view gitu kan. Ternyata ini adalah informasi yang sesat gitu. Jadi ada beberapa VT yang diambil oleh konten kreator disebar gitu kan. Jadi ada kejadian si pekerja migran ini lagi kerokan katanya cuy. Nah saat kerokan itu loh cuy ya kan. Saat kerokan itu ada Pak Ade yang menghampiri ke tenda gitu. Nah ngomong kalau misalkan kamu lagi ngapain katanya. Saya lagi kerokan Pak. Coba lihat ternyata pakai Hongkong dolar koin ya kan. Nah, divaksin sama pada itu 3.000 Hongkong dolar, sekitar 6 juta. Ya kan? Karena alasannya, kata Pade, ini katanya, koin ini, kalau misalkan buat kerokan, ini akan memberikan sumber penyakit, katanya. Kalau koin ini dibelanjakan untuk yang lainnya, takutnya virusnya itu malah ke sana gitu kan. Akhirnya didenda 6 juta. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu percaya nggak dengan itu? Karena apa? Karena nggak ada bukti surat tilangnya, ya kan? Karena nggak ada bukti orang yang ngomong benar-benar saya loh yang apa namanya, yang kena kayak Tisam, ya kan? Awalnya sih Kaisam nggak tahu kasus ini ya. Ada beberapa orang tuh yang datang Kaisam. Kaisam memang kalau kerokan didenda 3.000. Hah? Enggak kok. Oh iya tak Kaisam. Dibahas dong. Bahas apa? Bahas itu kerokan Kaisam. Katanya kena denda 3.000. Akhirnya yuk Kaisam harus meluruskan ya. Kita bahas kasus ini. Apakah memang menggunakan koin itu memang nggak boleh untuk kerokan? Sebelumnya Kaisam juga menegur dulu nih teman-teman Kaisam yang di luar. Kalau kerokan kalian itu kayak aduh udah dibuka bajunya tinggal gini gitu kan diliatin, nggak etis banget ya. Tapi kita juga nggak ngerti gitu kan harus ngelakuin di mana Kaisam, sedangkan kita nggak ada tempat. Sedangkan libur itu ya kadang di pantai, kadang di jalanan kayak gitu Kaisam ya. Terus gimana orang saya badannya nggak enak gitu kan. Ya udahlah, gimana caranya, yang penting kamu bisa apa namanya menjaga kedamaian gitu supaya ininya buah dadanya nggak kelihatan banget. Gimana caranya ya kan. Aduh, kita bahas tentang koin ya. Apakah koin ini tidak boleh untuk kerokan? Ya sama halnya kayak di Indonesia kita juga pakai koin kan untuk kerokan. Jadi koin itu adalah alat pembayaran yang sah ya, yang dikeluarkan oleh moneter keuangan Hong Kong. Itu alat pembayaran yang sah. Tapi secara aturan atau hukum ini tidak ada yang menyebutkan bahwa koin ini tidak boleh untuk alat pijat cuy. Jadi koin itu apakah boleh? Boleh saja kalau kamu mau, tapi tidak dianjurkan, ya kan? Tapi tidak ada hukumnya juga yang menyatakan bahwa koin ini dilarang untuk alat pijat. Jadi nggak ada hukumnya. Jadi nggak ada yang menyebutkan koin itu tidak boleh untuk alat pijat, nggak ada yang ngomong kayak gitu. Termasuk aturan Hong Kong pun tidak ada yang berbicara bahwa koin ini tidak boleh digunakan untuk alat pijat. Tapi koin ini akan rusak. Kalau koin ini rusak, bukan berarti kamu divaksin, atau kamu didenda, atau kamu masuk penjara, enggak. Kalau koin ini rusak, ini hanya sebatas tidak berfungsi sebagai mata uangnya cuy. Jadi hilang tuh nilai mata uangnya. Karena koin ini kan alat pembayaran yang sah. Kalau sampai rusak, ini akan hilang mata uangnya. Makanya kenapa kalau kita ke pasar gitu kan, kalau kita ke supermarket, koin itu rusak gitu cuy. Atau jelek. Nah, supermarket tuh biasanya ngomong, hoi moi,
redeem you oh. Kadang kan gitu kan, kadang saya nggak mau ini katanya. Nah itu dinilai dari pedagangnya, itu udah rusak koinnya. Makanya dia minta yang masih bagus gitu. Ya mungkin tadi itu rusak itu dikarenakan ya untuk kerokan kalian. Jadi kalau misalkan koinnya rusak, ini bukan berarti kamu harus membayar denda 6 juta, ya kan? Hanya saja menggugurkan nilai mata koin yang sedang kamu gunakan itu. Kalau kamu pakainya $1 nih, $1 rusak, ya sudah, itu nggak bisa digunain untuk beli sesuatu. Kalau ini rusak, tapi kalau masih bagus, ya boleh-boleh aja, ya. Makanya kenapa penjual-penjual di sana tuh selektif. Pernah nggak kalian ditolak sama pedagang? Ini nggak mau jelek, ya kan? Apalagi mkoci itu kan udah nggak diterima di pasar, ya kan? Makanya kalau mkoci itu bawanya ke Waihong cuy, atau yang $2, malah kayak buat hiasan tuh, ya kan? Tapi itu pun mata uang yang masih berlaku, semua koin itu masih berlaku. Ya kan, bisa untuk alat pembayaran, bisa untuk menaik transportasi, bisa untuk mengisi oktopus kita. Boleh, ya. Jadi di sini menggugurkan tuh VT teman-teman kita di luar sana yang menyatakan bahwa 3.000 ini karena denda kerokan itu adalah hoax ya cuy. Karena tidak ada secara hukum yang melarang bahwa koin ini untuk alat pijat. Jadi terserah kamu aja. Kalau kamu nyaman pakai koin itu untuk pijat, ya silakan. Ya, nah itu aja tuh mungkin yang bisa Kaisam share ke kalian. Jadi udah paham ya. Terus Kaisam, kalau kita buka pijatan di luar sana nih, boleh nggak? Selagi itu melakukan kegiatan dan menghasilkan uang, maka apa yang dilakukan adalah ya tidak boleh. Itu masuknya part time. Ya, jadi kira-kira tukang pijat di Indonesia itu apa? Teman-teman kita banyak nggak nih yang bertebaran? Dan ini juga ada kasus lagi nih Kaisam. Dia kakinya sakit. Dia dipijat sama mbak-mbak yang di luar sana. Sampai sekarang sakit. Terus dibawa majikannya ke rumah sakit. Ya, Kaisam ngomong, kenapa kamu pijat di mbak-mbak yang kayak gitu? Aduh Kaisam, pijatannya sih oke, kerasa gitu. Tapi after itu, wah kaki saya malah bengkak gitu kan. Ya kan, mungkin dari mbaknya yang biasa pijat, ya biasa Kaisam, itu namanya lagi memar, ya kan? Tapi akhirnya dibawa ke rumah sakit. Jadi buat kalian yang terkilir atau apa, ambil es batu, berusaha untuk menterapi diri sendiri dulu. Jangan langsung cari teman kita yang bisa mijat gitu cuy. Dia mungkin bisa mijat, tapi dia belum tahu ilmu tentang otot-otot yang di sini mungkin, ya. Jadi lebih baik janganlah kalau itu memang berbahaya untuk kita, kecuali kita pijat pegel aja itu cuy, ya boleh lah, ya kan. Dan jangan terbiasakan dipijat. Karena apa? Karena ini tuh akan mensugesti pikiran kamu. Jadi karena kamu udah terbiasa dipegang-pegang badannya, jadi kamu tuh kayaknya kalau nggak dipegang-pegang tuh abot gitu badan tuh. Gak usah, itu adalah sugesti kamu, permainan otak kamu yang pengen, kecanduan, pengen lagi dipijat. Itu adalah buah pemikiran kamu gitu. Ini yang menjadikan beban. Saya beban. Jadi pikiran yang berlebih makanya capek badannya. Makanya pijat lagi. Coba kalau enjoy kayak Kaisam nih. Capek tuh nggak kerasa. Karena apa? Karena saya tidak terfokus. Harus ada orang yang membantu saya mijitin supaya badan saya itu nggak capek. Ya. Itu sugesti kamu aja. Coba rubah sugestinya. Oke sayang, udah nggak mau pijat ah. Udah, selesai. Dibawa kerja, selesai. Ringan. Karena apa? Karena otak kita nggak berpikir untuk pengen ini, jadi nggak berat gitu Joy, ya kan? Nah iya, ya susah kayak itu saya mah tipikal pemikir, iya betul. Mama tua kaplak di luar sana tuh kejadiannya belum terjadi nih Joy. Kita nih udah 100 mikir nih, nanti gimana ya kalau ini ya, nanti gimana ya begini ya. Jadi kita dipikir dulu gitu sendiri, ya pusing lah kita hidup, bener nggak? Nah itu ya, mungkin itu sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, ya kan? Jadi jangan menelan-nelan semua konten di luar sana, karena ini banyak miskomunikasinya. Termasuknya kasus Ibu Martini, banyak juga yang diangkat-angkat orang lain yang salah menaruh caption, ya kan? Tapi is okay, nggak jadi masalah. Itu adalah cara mereka untuk bagaimana berkreasi. Hanya saja yang tahu kisahnya mohon diluruskan. Karena apa? Karena Ibu Martini
benar-benar diasuh oleh keluarganya dan keluarganya menerima dengan penuh kasih sayang. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.